Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semuanya. Kesempatan yang baik ini adalah materi pembukaan ya. Jadi mata kuliah praktek statistik atau statistik 2 sebenarnya, statistik 2. Jadi sebelum saya sampaikan ini, sebenarnya ini ada perubahan kurikulum. Jadi kalau di yang lampau statistik itu 112 dan kemarin statistik 2 kemudian digabung jadi satu pertemuan, satu semester. Kemarin kita menyampaikan mengenai materi statistik, dan di semester kemarin kita khususnya di saya pun juga yang kita sampaikan adalah materi-materi statistik yang pertama di bagian sebelum UTS adalah materi yang memang materi-materi praktis, atau dalam bahasa statistik adalah statistik deskriptif. Deskriptif itu penggambaran apa adanya, describe. Jadi itu materinya ada rata-rata, ada penyajian data, tabel, grafik, kemudian penghitungan tendensi sentral, ada rata-rata, ada modus, ada median, lalu yang berikutnya adalah berkaitan dengan dispersi ya. Ada standar deviasi, ada simpangan rata-rata, ada yang lain, simpangan baku, kemudian tren dan sebagainya. Nah, menginjak yang di semester berikutnya baru mulai saya menyampaikan beberapa alat uji. Antara lain adalah alat uji yang memang itu banyak dipakai untuk tugas akhir mahasiswa. Ya, tidak hanya mahasiswa S1, mahasiswa S2 dan S3 sama. Antara lain adalah ada regresi, kemudian diuji beda dan sebagainya. Nah, jadi ada dengan pengelompokan atau kemudian dengan penggabungan materi statistik 2 dan 1 ke dalam satu semester, memang ada beberapa kendala. Kendalanya adalah bahwa dimungkinkan ada materi-materi statistik, kalau Anda lihat di buku statistik itu materinya sangat luar biasa. Alat uji itu sangat luar biasa. Ya. Maka kita tidak bisa menjangkau itu semuanya. Ya, kita pilihkan materi-materi yang memang nanti akan digunakan Anda, khususnya adalah untuk dalam rangka analisis di tugas akhir ya, skripsi maupun di KKU atau artikel ya, pilihannya adalah artikel ataupun skripsi. Nah, demikian juga di sini ya, di praktek statistik ya, saya pun juga nanti tidak akan menyampaikan semua ya, alat uji yang sudah saya ringkas di materi statistik kemarin ya, apalagi kemudian menyangkut materi yang lain ya. Tetapi meskipun demikian, saya coba memilih alat uji yang banyak sekali dipakai, dominan dipakai oleh mahasiswa S1, S2, S3, yaitu alat regresi dan korelasi. Regresi khususnya adalah regresi berganda. Karena nanti kalau kita lihat kemarin di regresi ada sederhana dan berganda, itu hanya bahwa fungsinya kalau yang sederhana itu hanya menggunakan satu variabel bebas, tapi kalau yang berganda itu lebih dari satu variabel bebas. Dalam kontaknya dan dalam tugas akhir Anda nanti, Anda memang diminta untuk menggunakan regresi berganda dengan jumlah variabel bebasnya yang di prodi sepertinya dibatasi minimal, ada ketentuan minimal 3. Jadi X1, X2, X3 dengan Y ya. Atau mendasarkan kepada teori. Jadi misalnya marketing mix itu kan tidak hanya satu variabelnya. Ada produk, ada price, ada promotion, ada place atau distribusi. Ada 4 variabel bebas. Kemudian teori sikap ya, sikap itu ada 3.
Ada persepsi, kemudian ada motivasi, ya, kemudian ada pribadi, ya. Juga ada variabel yang lain, misalnya yang teori minat, ya, itu ada sikap, kemudian ada norma subjektif, kemudian satunya adalah kontrol perilaku yang dipersepsikan, ya. Jadi persepsi mereka itu bisa melakukan aktivitas atau tidak, ya. Jadi ada 3 variabel X yang berpengaruh terhadap minat. Nah, dasarnya adalah teori, di mana teori itu jarang sekali hanya ada 1 variabel. Gampangannya mungkin pernah saya sampaikan di materi regresi kemarin bahwa contoh nih misalnya kinerja, ya. Kinerja itu, ya, akan berjalan dengan baik dipengaruhi oleh apa saja? Kan tidak hanya 1. Misalnya, ya, motivasi dari yang bersangkutan, kemudian arahan dari pimpinan, kemudian gaji, kemudian situasi promosi, ya, ada kemungkinan untuk naik, ya, ke posisi yang lebih banyak atau tidak. Kemudian mungkin kondisi tempat kerja, kondisi antar pekerjaan, target dan sebagainya. Ini sudah berapa? Ini sudah sekitar, ya, 6-7. Ya. Dalam prakteknya banyak sekali. Nah, teori-teori itu biasanya memang kemudian mencoba mengelompokkan variabel-variabel bebas yang lebih banyak berpengaruh, atau mungkin dalam bahasa yang lain adalah dominan. Jadi kalau merinci semua faktor yang berpengaruh terhadap kinerja itu sangat banyak sekali kalau, ya. Ya, kalau misalnya ini saya tugaskan ke mahasiswa untuk mencari satu-satu, ya, dan nggak boleh sama, ya bisa jadi akan terkumpul. Mahasiswa statistik ini kan ada pagi, ya, 3 kelas, yang malam 6 kelas. 6 kelas kalau di satu kelasnya sekitar 30, ya, 30 atau 40, ya, berarti kan sudah sekitar 200-an, ya, 200. Ya, itu bisa jadi, ya. Dimungkinkan, ya, anggap saja misalnya 100 lah, 100 faktor bisa jadi. Ya. Proses pembelajaran akan berlangsung karena apa? Ya, karena pengaruh dosen, pengaruh mahasiswa, motivasi mahasiswa, persepsi mahasiswa, motivasi dosen, banyak sekali yang berpengaruh terhadap ini. Kemudian teknologi informasi seperti ini, ya, LMS itu kondisinya bagus apa tidak, ya, hasil ininya hasil videonya bagus atau tidak, kemudian motivasi yang bersangkutan, materi. Diulangi. Oke. Ya. Saya ulangi kembali, ya, bahwa suatu aktivitas itu akan sangat banyak dipengaruhi oleh banyak faktor. Nah, itu mengenai pola berpikir dari alat uji regresi. Nah, alat uji regresi ini memang nanti akan lebih banyak dominan, ya, di dalam materi praktek statistik ini, ya. Kita lihat ini, ya. Ini sekedar saya sampaikan karena pertemuan awal ini memang berkaitan dengan kontrak kuliah atau gambaran apa saja sih yang kemudian berkaitan dengan materi mata kuliah ini yang akan disampaikan ke mahasiswa, ya, mampu mengolah data dan informasi menjadi informasi dengan beberapa analisis yang dapat dilakukan dalam rangka persiapan tugas akhir. Ya, ini. Nah, ini bukan sisa 2 karena kemarin penggabungan, ya. Jadi lanjutan dari mata kuliah statistik. Kemudian akhir perkuliahan di awal itu bisa menjadi pengolahan data, penyajian data, karena nanti kita juga akan ada materi yang berkaitan dengan penyajian data terlebih dahulu sebagai bagian dari statistik deskriptif, ya, statistik deskriptif. Jadi nanti kita akan mendapatkan mengenai ukuran rata-rata ataupun tabel juga, tabel,
ya, ataupun grafik ya. Kemudian yang berikutnya adalah beberapa analisis statistik tadi ya. Ya, materinya ini ya. Jadi mungkin di hal pertama ini yang kita sampaikan di sini ya, ini mungkin menjadi pembahasan pertama terlebih dahulu. Kemudian yang kedua ya nanti di pertemuan yang berikutnya adalah pembuatan tabel distribusi frekuensi. Lalu yang ketiga adalah analisis regresi berganda. Kemudian yang keempat ini ada hal baru ya, uji asumsi klasik. Apa itu? Ini adalah alat uji yang digunakan sebagai prasyarat ya, prasyarat penggunaan analisis regresi berganda. Jadi ceritanya begini, kalau kemarin kita baru menyampaikan regresi seperti ini ya, konsepnya seperti ini, pemilihan alat uji seperti ini, dan hitung-hitungannya masuk begitu ya. Tetapi nanti di dalam kalau sudah mulai praktek itu ya, yang pertama jelas Anda yang menggunakan logika seperti saya sampaikan dulu. Logika berpikir bahwa antara X dengan Y itu mesti harus berkaitan. Kemudian yang kedua menggunakan teori. Teori dari mana? Teorinya dari materi-materi yang sudah disampaikan oleh dosen. Ya, berkaitan dengan pemasaran, ada misalnya marketing mix. Kemudian kalau di SDM itu apa sih faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja misalnya. Kalau di keuangan itu berkaitan dengan laporan keuangan itu yang baik itu dipengaruhi apa? Misalnya ada likuiditas, ada solvabilitas dan lain-lain sebagainya ya. Nah, teori itu di samping didapatkan dari dosen juga didapatkan dari artikel. Nah, artikel yang kemarin kita sempat sudah ditugaskan di dalam analisis regresi berganda, ya itu di samping kalau di materi kemarin kan menunjukkan tentang yang akan Anda baca itu seperti ini. Ya, kalau R itu seperti ini, kemudian koefisien determinasi seperti ini, ya, korelasi seperti ini, tabel yang muncul itu seperti apa, angkanya bagaimana, ya. Ya, tapi lebih jauh lagi bahwa Anda bisa melihat dari artikel-artikel penelitian yang lalu ya, itu misalnya pemasaran bicara mengenai tadi marketing mix ya, mungkin ada yang menggunakan 4, ada yang menggunakan 7 ya. Meskipun sekarang ternyata kalau dalam teori terbaru itu kembali ke 4 lagi. Jadi yang 7 itu dari beberapa ahli itu masih belum disepakati ya. Ada 7 atau 9. Kemudian kualitas layanan ada yang 5, ada yang 7. Teori motivasi ada yang menggunakan Maslow, ada yang menggunakan McGregor, ada McClellan dan sebagainya. McClellan ada 3, McGregor ada 2, X1, X2, kemudian Maslow ada 5 misalnya. X-nya ya, X-nya, variabel bebasnya. Ya. Itu Anda bisa lihat dari artikel-artikel penelitian. Jadi kalau S1 itu sebenarnya Anda boleh mengambil aja. Cuma kemudian khusus untuk yang artikel memang ada kewajiban publikasi. Sehingga pemilihan variabelnya tidak sekedar mengambil utuh dari satu artikel atau beberapa artikel. Ya, misalnya semua artikel 100 artikel ada 4 begitu ya. 4, tapi kalau kepingin bisa publikasi memang harus ada mungkin penambahan variabel tertentu gitu, kebaruan-kebaruan ya. Tapi kalau yang skripsi itu lebih mudah ya, karena tidak ada kewajiban untuk dipublikasi ya. Ini memang ya ada perbedaan antara artikel dengan skripsi di tugas akhir seperti itu, karena harus publikasi, harus bersaing dengan banyak penulis yang lain ya, maka untuk bisa dipublish ya di jurnal tersebut tidak hanya tingkat plagiasi yang dipersyaratkan tapi juga kebaruan. Nah, tapi sebenarnya konsep untuk S1 itu boleh istilahnya adalah aplikasi teori yang ada ya, kemudian diaplikasikan kembali, diuji kembali dengan objek yang berbeda.
Jadi itu penelitian di Batam, penelitian di Jakarta begitu. Anda menggunakan penelitian di tempat yang berbeda di Solo. Ya, itu masih diperbolehkan. Nah, itu tadi mengenai konsep regresi berganda. Tetapi kemudian bahwa penggunaan regresi berganda itu ada alat ujinya yang mendahului, yaitu alat uji asumsi klasik. Ini adalah alat uji sebagai prasyarat, artinya pada saat Anda kemudian mendapatkan data, ya, entah datanya data primer atau data sekunder, data yang langsung dari perusahaan orang pertama atau dari laporan keuangan misalnya, ya, atau data yang sudah tersedia di suatu tempat, misalnya di jumlah mahasiswa dari mana, dari bagian admin, itu berarti kan datanya sekunder. Tapi kalau Anda mencatat sendiri masuk ke kelas, itu primer. Setelah dianalisis, ya, itu maka ada persyaratan yang harus terpenuhi terlebih dahulu di asumsi klasik ini. Jadi misalnya kita nggak boleh kemudian melanjutkan analisis itu kalau ternyata datanya tidak normal. Maka ada alat uji asumsi klasik ini adalah berkaitan dengan normalitas. Apa itu normalitas? Normal bahwa data-data itu memang harus normal. Jadi kalau kita survei melakukan penelitian tentang persepsi masyarakat misalnya, tentang kondisi pandemi, tentang apa, mesti ada yang pro dan kontra, ada yang setuju, ada yang memberikan pendapat A, pendapat B, pendapat C. Tidak mungkin semuanya sama. Nah, ini adalah sebagai anggapan normal. Kalau nggak normal, ya semuanya sama. Contoh yang lain misalnya, kalau persepsi mesti harus berbeda-beda. Nilai ujian statistik atau nilai ujian yang lain, ya, dalam kondisi normal aja. Kalau ini sebenarnya kondisi nggak normal, ini pandemi, ya kan? Kondisi normal, masuk di kelas, diawasi oleh beberapa pengawas atau satu pengawas, ya, satu ruangan hanya misalnya 20 orang gitu, ya, dan tidak boleh mencontek, mungkin ada aturan-aturan itu, ya, itu dengan waktu yang dibatasi, ya, hanya 90 menit atau 60 menit, tidak mungkin kemudian semuanya 100 gitu, ya. Pasti ada yang 90, ada yang 100, ada yang 70, atau mungkin ada yang tidak belajar sehingga nilainya 40. Itu sebenarnya kondisi normal, kondisi normal. Tapi kalau mungkin kalau harapannya satu semuanya mungkin bagus, ya. Tapi kalau kebetulan ternyata hasilnya kok salah semuanya mahasiswa, nilainya 25 semuanya, ini kan berarti nggak normal malah, ya. Normal yang jelek, ya, nilainya di bawah semuanya. Kalau normal yang tidak normal yang baik mungkin nilainya satu semuanya. Tapi kalau nilainya di bawah semuanya, ya, ini menjadi masukan, ya, buat dosen. Berarti ada yang tidak normal di dalam pelaksanaan ujian ataupun pembelajaran materi. Si dosen kalau kemudian mahasiswanya mendapatkan nilai jelek, ya, itu mesti akan ya, ya harus introspeksi. Ini apa yang kurang? Ya, prosesnya yang kurang, atau ya mahasiswanya memang belum paham, atau dosennya, ya saya misalnya menyampaikan terlalu cepat, kurang contoh atau bagaimana, kurang komunikasi misalnya begitu. Nah, itu harus menjadi dasar bahwa data itu memang harus normal, harus menggambarkan apa adanya, kondisi ada yang baik, ada yang buruk, ada yang berbeda begitu, ya. Kalau sama semuanya baik sama yang kondisi jelek atau sama yang kondisi baik, itu malah justru diragukan, ya. Gaji itu kan mesti ada yang rendah, ada yang tinggi. Kalau data gajinya sama semuanya kan jadi ini, umur semua sama, ya. Mesti kan ada yang beda-beda. Produk juga bermacam-macam, ya, semuanya mesti kondisinya adalah ada variabilitas, sehingga disebut sebagai variabel. Itu kan memang ada variasinya, dan variabel ini, ya, variasi itu memang harus menggambarkan kondisi yang normal, ya. Itu antara lain di asumsi klasik harus ada normal, ya. Kemudian ada regresi yang lain, itu ada regresi dengan variabel dummy atau binari, ya. Ini adalah variabel yang menggunakan kategori. Jadi misalnya, ya, pengaruh jenis kelamin terhadap kinerja misalnya, ya. Kan
jenis kelamin kan ada hanya laki-laki dan wanita. Ya, tapi kalau pengaruh biaya promosi misalnya, atau pengaruh gaji terhadap kinerja. Gaji itu adalah bentuk angka yang bervariasi dari 500.000, 1 juta, 2 juta dan seterusnya. Ini bervariasi. Ya. Dan datanya adalah data yang kuantitatif. Tapi kalau ada data yang kualitatif, tadi jenis kelamin, ya, kemudian apa lagi misalnya kategori lah ya, yang sifatnya kategori. Apakah ada beda kondisi daerah ya, terhadap hasil kinerja tertentu misalnya, ya, ada lingkungan misalnya, ya, di Serenan dengan di mana ini UMKM misalnya, ya, kok jadi beda kenapa? Apakah situasi daerahnya ya yang mungkin antara untuk pasokan bahan baku susah misalnya jauh ya, terpencil misalnya gitu ya. Jadi ada beda misalnya antara Boyolali dengan Sukoharjo dengan ini kan berarti pembedanya adalah antar dasar klasifikasi. Nah itu adalah sebagai variabel dummy atau binari di mana nanti variabel kualitatif itu kemudian kita angkakan supaya mudah di dalam proses pengolahan data. Jadi misalnya Sukoharjo kita anggap sebagai yang nomor 1, nah, kemudian yang Boyolali nomor 2. Kemudian Solo misalnya 3 atau dibalik-balik terserah monggo ya. Itu hanya pemberian angka dalam rangka memudahkan analisis saja begitu. Tapi pemberian angka ini 1, 2 yaitu binari atau kemudian nanti kita anggap yang satunya 0, satunya 1 gitu, yang dummy ini. Ya. Nah kemudian di samping itu ada lagi regresi logistik ya, yang banyak dipakai sebenarnya antara yang 3, 4 ya, 3, 4, 5 ini ya juga ya regresi logistik ini ya juga dimungkinkan. Jadi misalnya Y-nya itu ya tidak hanya satu keputusan misalnya. Jadi misalnya ya penelitian mengenai minat bekerja mahasiswa ya. Tapi kita tidak langsung kemudian ke satu misalnya minat jadi PNS saja gitu ya. Enggak, tapi jadi penelitian tentang minat mahasiswa untuk menjadi PNS itu kalau hanya 1. Tapi kalau penelitian minat mahasiswa apakah akan memilih PNS, apakah akan memilih wira swasta atau akan memilih menjadi pegawai swasta ya, sudah ada 3 pilihan di Y-nya, di minatnya. Maka ini menggunakan regresi logistik ya. Ini memang kalau di tempat kita termasuk baru regresi logistik ini menjadi materi yang cukup baru dari saya sendiri ya. Kemarin sudah ada mahasiswa bimbingan saya yang saya minta untuk menggunakan regresi logistik biar nanti bisa menjadi contoh buat mahasiswa yang lain, juga bimbingan-bimbingan yang lain ini akan bisa digunakan regresi logistik ya. Itu yang regresi sebenarnya sangat banyak sekali ini ya regresi ya. Karena prosesnya banyak ya, termasuk uji asumsi klasik itu ada 4, ada normalitas, ada heteroskedastisitas, ada multicol. Nah, multicol itu adalah bahwa antara variabel bebas X1, X2, X3 itu tidak boleh ada keterkaitan. Karena kita mencoba mengeterkaitannya adalah antara X dengan Y. Jadi bukan antara X dengan X. Ya. Dan hasil itu memang nanti akan kita bisa membedakan ya, antara X1, X2, X3 harus benar-benar bebas. Kalau nggak salah sempat saya singgung di regresi ya, waktu yang lalu kita harus benar-benar memilih antara X1 dengan X2. Contoh misalnya gini, STS itu mau mengadakan ini promosi ya, itu bisa dengan balio, kemudian bisa dengan leaflet, bisa dengan kunjungan ke sekolah-sekolah misalnya ya, maka datanya terpisah ini, nggak boleh jadikan satu variabel karena kita nanti kemudian outputnya harus ada keputusan ini. Apakah semuanya berpengaruh? Lalu yang dominan berpengaruh yang mana itu diregresikan ada. Ya. Tapi kalau disatukan kita nggak tahu nanti hasilnya.
mana yang memang benar-benar signifikan berpengaruh. Apakah baliho, apakah kemudian kunjungan, apakah pameran, stand dan sebagainya. Ya, tapi kalau kegiatan itu dipisahkan menjadi beberapa variabel, termasuk biayanya kita pisahkan, ya, termasuk datanya juga tadi ada berapa sih yang masuk, ya, masuk dari baliho, masuk di mana. Ya. Ya. Ini jadi input yang bagus untuk pengambilan keputusan yang berikutnya. Maka di dalam asumsi klasik itu ada yang namanya multi-call, uji multikolinearitas. Itu berkaitan dengan bahwa antara X1, X2, X3 itu tidak boleh berkaitan. Karena kita akan mengkaitkan antara X dengan Y, baik X1 dengan Y, X2 Y, X3 Y, bukan antara X1 dengan X2 dengan X3 dan seterusnya, enggak. Ya. Ya. Kemudian dengan dummy itu juga panjang prosesnya, lalu logistik juga, ya, panjang. Maka ini, ya, untuk alat uji yang lain yang tidak begitu banyak dipakai mahasiswa, ada uji beda dan sebagainya, ya, maka tidak kita sampaikan di dalam materi praktek statistik ini. Dan di materi yang terakhir itu ada uji validitas dan reliabilitas. Ya, saya tempatkan di terakhir ini adalah ini berkaitan dengan alat uji yang digunakan untuk menilai kalau penelitiannya itu menggunakan kuesioner. Jadi kuesioner itu di dalam pengumpulan data nantinya apakah akan memang benar-benar menggambarkan kondisi sesungguhnya apa tidak, ya. Itu dari validitas dan reliabilitas, ya. Bagaimana kalau kemudian kuesioner itu sudah pernah dipakai tempat lain? Ya tetap. Nah ini fungsinya. Karena bisa jadi misalnya kita uji di daerah Jakarta dengan di daerah Jawa Tengah belum tentu sama, ya kan? Pertanyaan mengenai keputusan pembelian dari variabel pendapatan antara daerah yang rendah dengan daerah yang tinggi berbeda. Kota dengan desa, ya. Persepsi juga demikian. Masyarakat yang mungkin cuek atau masyarakat yang tidak terlalu memperhatikan mengenai kualitas dengan masyarakat yang memperhatikan kualitas tentunya berbeda, sehingga itu harus diuji. Contoh yang lain misalnya begini, ada satu pertanyaan di situ mengenai menilai tingkat kecantikan misalnya. Nah, kita menilai tingkat kecantikan. Seseorang wanita itu cantik dari mana? Dari rambutnya, ya, rambutnya panjang, pendek, keriting, lurus. Nah, misalnya dari kulit, mungkin kriteria umum misalnya kulit wanita yang cantik itu putih gitu ya. Nah, kriteria ini kalau kemudian kita gunakan kembali, tapi dengan lokasi yang berbeda, misalnya kita gunakan contoh ekstrim, kita lakukan di Ambon, ya, di Maluku atau di Papua, maka itu nggak bisa masuk kriteria. Berarti pertanyaan pernyataan atau pernyataan yang diungkapkan di kuesioner itu ya sebenarnya nggak tepat, atau bahasanya adalah tidak valid, ya, digunakan untuk lokasi yang berbeda antara yang mayoritas kulitnya putih dengan yang mayoritas kulitnya hitam. Berarti harus ada penyesuaian di dalam kuesioner. Nah ini nanti fungsi untuk uji validitas seperti itu, validitas dan reliabilitas. Reliabilitas itu digunakan untuk apa? Digunakan untuk mencocokkan apakah pernyataan itu tidak membingungkan atau tidak. Ini berkaitan dengan tingkat keajegan jawaban sebenarnya, ya. Reliable, ya, itu adalah konsistensi. Jadi kalau ditanyakan sekarang, ya, misalnya dia cantik nggak? Cantik, Pak. Terus besok saya tanyakan lagi, dia cantik nggak? Ya. Kalau orang yang sama akan menjawab hal yang sama berkali-kali ditanyakan, maka itu sudah reliable. Tapi kalau kemudian jawabnya bingung, ya, berarti, ya, ada kebingungan dia. Mungkin dia menangkap pertanyaannya, ya. Jadi misalnya mungkin dengan gampangannya, ya, kalau kemudian
Kalau ini kan alat uji kuesioner, tapi misalnya saya tanyakan misalnya langsung, cantik gak dengan bahasa itu, mungkin Anda kaget harus lepas, tapi besok coba cantik apa enggak. Nah, karena bisa jadi di kuesioner pun tidak hanya bahasa yang muncul di sana, tapi kadang-kadang juga di dalam penyebaran itu, penyebar itu benar-benar harus hati-hati, bahasanya harus komunikatif, dan kadang-kadang tidak menggunakan bahasa yang benar-benar ada di kuesioner. Ya. Atau kalau memang perlu ya pernyataan ataupun pertanyaan yang ada di kuesioner itu ya benar-benar harus dipahami. Ya, tidak sekedar copy paste gitu. Nah, kemudian diuji di tempat yang berbeda, padahal tadi ada beberapa kriteria, beberapa hal asumsi yang berbeda antara satu objek dengan objek yang lain. Ya, PNS dengan swasta ya berbeda, ada uji dengan kriteria kinerja akan berbeda. Ya, dosen disamakan dengan pabrik misalnya, ya akan berbeda. Ya, orang pabrik itu kerjanya di kantor, selesai dia pulang istirahat. Ya, kita mungkin setelah ngajar justru di rumah malah mempersiapkan materi misalnya begitu, belajar terus begitu misalnya. Ya, itu adalah materi-materi materi-materi yang akan kita sampaikan di dalam materi lab statistik ataupun praktek statistik ini. Ya. Nah, nanti akan banyak menggunakan SPSS. Di awal mungkin ada beberapa kita selipkan menggunakan Excel ya untuk pembanding aja. Ya, pembanding. Tapi karena untuk yang berikutnya regresi itu memang lebih banyak menggunakan SPSS dalam prakteknya. Di dalam tugas akhir, maka apalagi prosesnya banyak, kita akan sampaikan dengan SPSS. Nah, ini kurang lebih nanti seperti ini ada lembar kerja SPSS ya. Ini kita harus mengisi dulu variabelnya atau kolom ya. Ini ada nama, pekerjaan, uang saku misalnya, di variabel ya. Nanti ini juga ya kita harus mengisinya nih, misalnya kalau nama itu kan ya ini mesti harus ada tulisan ya, bukan angka lah ya, maka string. Tapi kalau angka nanti numerik ya. Di sana yang di ujung ini ya, kalau yang angka masih skill, tapi kalau yang bersifat kualitatif atau kategori atau klasifikasi ini nominal. Nah, ini akan kalau diproses ini akan berbeda hasilnya. Bahkan kalau ini kita ubah ya, nama kita ubah numerik, maka saat kita mengisi di data ini, dia nggak akan bisa masuk angkanya. Ya. Kita ketik Joko nggak akan muncul, ya. Joni nggak akan muncul, karena di situ adalah pada saat kita menyeting ini, ya menggunakan yang numerik, padahal nama itu bukan angka, ya, tapi kategori. Maka ini untuk nama nanti harus menggunakan yang string, yang sifatnya kategori, klasifikasi yang menggunakan string. Ya, itu di pertemuan pertama nih malah waktunya banyak sekali yang saya sampaikan tadi ya. Ya karena pertemuan pertama ini memang harus kita sampaikan berkaitan dengan semua secara global ya, gambaran dari materi-materi apa yang akan diterima oleh mahasiswa. Oke, demikian mudah-mudahan di awal ini kata pengantar saya ini bisa dipahami ya. Nanti akan yang diterima oleh Anda sekalian dalam satu semester itu apa. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.